Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Munifa pada kuliah online akuntansi keuangan 1. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan yaitu beberapa metode yang bisa kita gunakan yaitu dalam menilai persediaan. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan yaitu mengenai penggunaan metode LIFO dan juga penggunaan metode FIFO di dalam penilaian persediaan. Kemudian untuk pencatatannya saya sudah menjelaskan yaitu mengenai pencatatan menggunakan metode fisik dan pencatatan menggunakan metode perpetual. Pada pertemuan kali ini yang akan saya jelaskan yaitu untuk penentuan penilaian persediaan yaitu dengan menggunakan metode rata-rata. Bisa Anda simak baik-baik untuk penjelasan dari saya. Metode yang ketiga yang bisa kita gunakan di dalam penentuan penilaian persediaan. Selain menggunakan identifikasi khusus, kemudian menggunakan metode FIFO dan juga menggunakan metode LIFO. Yang ketiga, kita bisa menggunakan metode rata-rata. Untuk metode rata-rata ini menjadi salah satu bagian dari pencatatan kuantitas persediaan barang yang siap dianggap sebagai titik tengah, yaitu antara metode LIFO dan juga metode FIFO. Untuk metode rata-rata ini memiliki karakter bahwa barang yang ada itu tidak diperhatikan mana yang masuk lebih awal ataupun yang akhir. Beda halnya dengan metode LIFO. Kalau yang metode LIFO itu yang terakhir masuk itu akan dijual terlebih dahulu. Begitu juga untuk yang FIFO. Kalau FIFO yang pertama masuk itu akan dijual terlebih dahulu. Tetapi kalau metode rata-rata itu akan dilakukan pembagian atau perhitungan rata-rata antara biaya barang yang tersedia untuk dikeluarkan dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualannya juga dihitung dengan harga rata-rata. Bisa kita lihat untuk rumusnya, kalau kita ingin mencari yaitu harga pokok persediaan per unit yaitu dari total harga per unit saldo awal dan pembelian, kita bagi dengan frekuensi pembelian dan saldo awal atau banyaknya transaksi pembelian. Kemudian kalau kita ingin mencari berapa total HPP yang terjual, itu dari HPP per unit dikalikan persediaan akhir. Untuk mencari saldo akhir itu dari saldo awal kita tambah dengan pembelian, kita kurangi dengan penjualan. Sebagai contoh yaitu data dari usaha dagang makmur. Ini merupakan sebuah toko perdagangan yang menjual beras pada tanggal 1 April itu mempunyai persediaan sejumlah 1 kuintal atau 100 kilo beras yang nilainya itu 300.000. Kita bisa lihat untuk data transaksi yang ada di dalam perusahaan UD Makmur. Ini untuk transaksi pada bulan April Yang tanggal 1 itu ada saldo awal, kemudian ada transaksi pembelian tanggal 10, 20, dan 30.
Nah, sedangkan untuk transaksi penjualannya ada tanggal 1, tanggal 10, dan tanggal 30. Ini ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari itu harga pokok persediaan per unitnya, yaitu dari total harga pembelian dan saldo awal ya. Kemudian kita bagi dengan banyaknya transaksi. Nah, bisa kita lihat untuk totalnya di sini. Ini total pembelian dan saldo awal itu 12.550. Banyaknya transaksi di sini ada 4 transaksi ya, tanggal 1, tanggal 10, tanggal 20, dan tanggal 30 ya, transaksi saldo awal dan pembeliannya. Untuk saldo akhirnya yaitu dari saldo awal kemudian ditambah dengan pembelian, kita kurangi dengan penjualan. Kita lihat untuk saldonya di sini adalah 100 kilo. Kemudian pembeliannya ya ada 30 ditambah 25 ditambah 40. Di sini ada 95 kilo. Kita kurangi dengan penjualannya. Anda lihat di transaksi penjualan, nah, penjualannya ada 130 kilo. Berarti saldo akhirnya masih 65 kilo. Untuk HPP per unitnya ya, dari ini ya, ini HPP totalnya ya, HPP totalnya dari HPP per unit 3.137. Nah, kita kalikan dengan saldo akhirnya yaitu 65. Untuk HPP per unit penjualan. Oke, di dalam metode pencatatan fisik ada 2 macam metode rata-ratanya. Kita bisa menggunakan rata-rata sederhana dan kita bisa menggunakan rata-rata tertimbang ya. Untuk yang rata-rata sederhana, untuk mencari harga rata-rata per unitnya itu dari jumlah harga beli kita bagi dengan jumlah transaksi. Kita lihat untuk harga rata-rata per unitnya, untuk jumlah harga belinya kita bisa lihat jumlah harga belinya di sini tanggal 1 Mei itu ada saldo awal, tanggal 5, 13, dan 24 ada transaksi pembelian. Untuk jumlah harga beli dan saldo awalnya di sini ada 19.500. Nah, ini kita bagi dengan jumlah transaksinya. Di sini ada 4 transaksi ya, antara saldo awal dan pembelian. Dibagi 4. Persediaan akhirnya ya, dari saldo awal ditambah dengan pembelian kurangi penjualan. Di sini saldo awalnya ada 5 unit, pembeliannya ada ya 23 unit ya, berarti ada 28 unit. Kita kurangi dengan penjualannya, bisa Anda lihat di transaksi penjualan ada 10 unit. Nah, untuk harga pokok persediaannya dari harga rata-rata per unit 4.875, kita kalikan dengan persediaan akhirnya 18 unit.
Nah, ini kalau kita menggunakan metode rata-rata sederhana. Oke, kita akan melihat kalau kita menggunakan rata-rata tertimbang. Untuk mencari harga rata-rata per unit ya, itu dari jumlah harga unit beli dikalikan jumlah unit beli. Nah, untuk harga beli kita kalikan dulu dengan jumlah barang yang dibeli, kemudian dibagi dengan jumlah barang yang dibeli. Oke. Dari data ya, ada saldo awal, pembelian dan transaksi penjualan untuk bulan Mei. Kita bisa melihat untuk harga rata-rata per unitnya. Ya, dari harga beli kalikan jumlah barang yang dibeli dibagi dengan jumlah barang yang dibeli. Nah, kita lihat untuk totalnya ya, di sini 130.500 ya. Ya, dari harga beli 7.500 tambah 28.000 dan 45.000 ditambah saldonya 50.000. Kemudian jumlah barang yang dibeli di sini ada 28 unit ya. Ada saldo awal plus pembeliannya. Persediaan akhirnya ya 28 kita kurangi dengan penjualannya 10 unit, ada 18 unit. Maka untuk HP persediaannya dari harga rata-rata per unit 4.660 kita kalikan dengan persediaan akhirnya 18. Bisa kita lihat untuk perbedaannya dengan menggunakan metode rata-rata sederhana yang tadi. Nah, kalau metode rata-rata sederhana di sini untuk HPP-nya itu 87.750. Tapi kalau kita menggunakan yang rata-rata tertimbang itu 83.880. Ya, berarti kalau kita penghitungannya dengan metode yang berbeda, maka untuk harga pokok persediaannya juga berbeda. Nah, kemudian kalau di dalam pencatatan perpetual itu namanya rata-rata bergerak. Nah, disebut dengan metode rata-rata bergerak karena setiap terjadi transaksi pembelian, harga rata-rata persatuan itu harus dihitung. Nah, sehingga nanti rata-rata persatuan itu akan berubah-ubah. Untuk harga pokok rata-rata persatuan barang yang dijual itu adalah harga pokok dari rata-rata persatuan yang berlaku pada saat terjadinya transaksi penjualan. Nah, berarti nanti kalau kita menggunakan metode rata-rata bergerak ya, berarti untuk harga pokok barang yang dijual itu harus dihitung setiap transaksi penjualan barang. Nah, berarti untuk lebih mudah dalam penghitungannya kita buat yang namanya kartu persediaan. Sama seperti kita menggunakan metode LIFO dan menggunakan metode FIFO yang pencatatan perpetual. Nah, maka nanti di dalam kartu persediaan tersebut kita bisa melihat, kita bisa menilai itu persediaan setiap barang itu dapat kita ketahui.
Nah, seperti apa untuk kartu persediaan? Nah, formatnya sama dengan Vivo dan Levo yang perpetual ya. Ini untuk contohnya, saya contohkan seperti datanya, yaitu sama seperti yang rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Nah, ini ya. Nah, di sini untuk kartu persediaannya itu ada kolom tanggal, ada kolom pembelian, ada kolom penjualan, dan ada kolom saldo. Untuk kolom tanggal ini berisi tanggal transaksi. Kemudian untuk kolom pembelian berisi jumlah barang yang dibeli. Itu terdiri dari unit, jumlah barangnya, harga per unit adalah harga per barangnya. Untuk total itu dari unit dikalikan harga per unit. Begitu juga untuk penjualan. Ini berisi yaitu sejumlah barang yang terjual. Kemudian untuk saldo yaitu selisih antara pembelian dan juga penjualan. Oke, kita akan menginputkan data transaksi di dalam kartu persediaan. Yang pertama, tanggal 1 Mei. Di sini ada saldo awal sebanyak 5 unit. Harganya 10.000 ya. Kita masukkan ke kolom saldo. 5 unit, harga per unitnya 10.000. Totalnya adalah unit dikalikan harga per unit. Oke. Kemudian tanggal 5 Mei. Di sini ada transaksi pembelian 5 unit, harganya 1.500. Kita masukkan ke kolom pembelian 5, harganya 1.500. Oke. Nah, untuk saldonya, kalau ada transaksi pembelian, nah maka sifatnya menambah di saldo. Nah, maka di sini saldonya berapa? 10. Dari mana? Yaitu dari saldo tanggal 1 5 ditambah pembelian tanggal 5 unit. 10 unit. Nah, kemudian totalnya 50.000 kita tambah dengan total yang tanggal 5 yaitu 7.500. 57.500. Nah, untuk harga per unitnya dari mana? Harga per unitnya dari total dibagi dengan unit. Ya, 57.500 kita bagi dengan 10. Oke, itu ya. Itu untuk menghitung yaitu saldo kalau terjadi transaksi pembelian. Oke, saya lanjutkan untuk yang tanggal 6. Nah, di sini ada penjualan 3 unit. Harganya 5.000. Nah, kita masukkan ke kolom penjualan 3 unit. Nah, untuk harganya itu bukan dari sini, tetapi kita ngambil dari saldo transaksi sebelumnya. Berarti harganya di sini adalah 5.750, bukan lagi 15.000 ya. Bukan lagi 5.000 ya, tapi harganya ini ngambil dari sini, dari saldo sebelumnya. Nah, saldonya karena ada transaksi penjualan maka kan sifatnya mengurangi. Nah, di sini 10 dikurangi 3, 7. Totalnya 57.500 kita kurangi 17.250. Nah, ini 40.250. Nah, itu. Nah, untuk harga per unitnya tinggal kita bagi aja, total dibagi dengan unit.
Nah, begitu juga untuk yang tanggal selanjutnya. Ada tanggal 13 transaksi pembelian, ya kita masukkan ke transaksi pembelian. Saldonya tinggal ditambah ya, 7 tambah 8. Kemudian totalnya 40.250 ditambah 28.000. Tanggal 5 penjualan, kita masukkan ke kolom penjualan 7 unit. Harganya dari mana? Harganya yaitu dari ini ya, dari saldo sebelumnya. Nah, bukan 8.000 lagi, tetapi 4.550. Nah, kalau penjualan ya kita kurangi 15 kurangi 7. Yang tanggal 24 pembelian, kita masukkan ke kolom pembelian 10. Harganya 4.500. Kalau pembelian ditambah 8 ditambah 10, 18. Totalnya 36.400, kita tambah 45.000. Harganya, harga per unitnya tinggal total dibagi unit. Oke. Nah, di sini kebetulan untuk harga per unitnya ada yang sama ya. Bisa Anda cek sendiri, Anda bagi, pasti ketemuannya ini. Maka untuk nilai persediaan akhirnya dari 18 unit kita kalikan dengan 81.500 dibagi 28. 28 berarti keseluruhan itu ya. Untuk HPP nya yaitu barang yang tersedia dijual 81.400 dibagi dengan persediaan akhirnya ini 52.329. Berarti untuk harganya juga di rata-rata ya. Oke, untuk metode selanjutnya ada metode lower cost or market. Untuk metode ini bisa kita gunakan terutama bila terjadi penurunan manfaat atau kegunaan persediaan barang tersebut menjadi turun. Lah, apa penyebabnya kok penggunaan persediaan tersebut menjadi turun? Nah, mungkin saja karena barangnya cacat, atau mungkin saja barangnya rusak, atau sudah usang, sudah ketinggalan zaman ya. Yang pertama yaitu kita bisa gunakan harga pasar. Harga pasar ini adalah harga pokok pengganti sekarang, baik dengan cara kita membeli atau dengan reproduksi. Nah, dengan syarat harga pasar tersebut tidak melebihi batas atas dan tidak melebihi batas bawah ya. Jadi kita bisa membelinya kembali atau kita bisa memproduksinya kembali. Lah, apa itu batas atas dan batas bawah? Untuk batas atas itu adalah taksiran dari harga jual kita kurangi dengan taksiran biaya penjualan. Untuk yang batas bawah itu dari batas atas kita kurangi dengan laba normal. Nah, langkah-langkah kita menggunakan metode lower cost or market atau yang biasa disebut dengan metode LCM.
Setelah kita menetapkan harga pokok pengganti, kita tentukan batas atas dan batas bawahnya. Kemudian kita bandingkan harga pengganti, batas atas dan batas bawah, kemudian pilih nilai tengah dari ketiganya. Untuk apa? Yaitu untuk menentukan harga pasar. Nah, langkah selanjutnya kita pilih yang paling rendah di antara cost dan harga pasar. Itu untuk menentukan harga yang nantinya kita sajikan di dalam neraca. Oke, lebih jelasnya saya akan memberikan sebuah contoh, yaitu data dari perusahaan Aneka. Nah, sejak tahun 2017 perusahaan Aneka itu menggunakan metode LCM sebagai dasar penilaian barang dagangannya. Dia menyelenggarakan rekening cadangan penurunan nilai barang dagang untuk menabung selisih antara harga pokok dan harga pasarnya. Ini ya, di sini ada data dari perusahaan Aneka 4 tahun ya, dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Ini untuk costnya, nilai penggantinya, dan harga jualnya. Kemudian ada biaya penjualan dan laba normal selama 4 tahun terakhir. Ya, berarti karena manfaatnya turun, maka di sini biaya tersebut diganti nilainya, kemudian ada harga jual, biaya, dan laba. Langkah pertama yaitu kita tentukan batas atas dan batas bawah. Untuk batas atas ya, nah itu kan dari harga jual kita kurangi dengan biaya penjualannya. Nah, ini bisa kita lihat harga jualnya 380, biaya penjualannya 80. Ya, berarti kan 300. Yang 2018 kan 360 dikurangi 35. Ini 400 kurangi 80. Yang tahun 2020 450 kurangi 80. Nah, kalau yang batas bawah itu dari ini ya, harga jual kita kurangi biaya dan laba normal. Nah, sini. Kita sudah ketemu antara batas atas dan batas bawah, berarti tidak boleh melebihi ini. Langkah kedua, menentukan harga pasar. Nah, untuk menentukan harga pasar yaitu kita pilih nilai tengah dari nilai ganti, batas atas dan batas bawah. Nah, kita lihat untuk nilai tengahnya di sini kan 300.000 ya. Kalau 320 ini kan paling atas, paling banyak. Kalau yang batas bawah ini kan paling sedikit. Berarti yang kita ambil nilai tengahnya yaitu 300.000. Tengah-tengah antara 320 sama 220. Kalau yang 2018 untuk nilai tengahnya di sini 310 ya.
tengah-tengahnya antara 325 sama 275. Nah, ini bisa Anda lihat. Berarti nilai tengah antara ketiga harga tersebut. Nah, kalau kita mengambil yang 325.000 ini kan paling besar ya nilainya ya. Kalau 275.000 kan paling kecil. Berarti nilai tengahnya ya ini. Tuh ya. Ini nilai tengah antara harga, nilai ganti, batas atas dan batas bawah. Langkah ketiga yaitu kita bandingkan antara cost dan market. Kalau menggunakan metode LCM, yang dipilih adalah harga yang terendah atau nilai yang terendah dari cost dan market. Nah, kita bisa lihat yang 2017 antara cost dan market. Yang terendah kan yang market ya, 300.000. Yang 2018 costnya, 2019 marketnya, 2020 marketnya ya. Nilai yang terendah, nilai yang paling sedikit dari cost dan market. Itu kalau kita menggunakan harga LCM. Nah, bagaimana kalau dalam metode LCM bila terjadi penurunan persediaan di bawah costnya? Artinya harga pasar sekarang itu lebih kecil dari costnya. Maka nanti kan persediaan harus disajikan di dalam laporan keuangan sebesar harga pasarnya. Nah, di dalam penilaian persediaan tersebut kita bisa menggunakan metode langsung dan juga metode cadangan. Kalau metode langsung, nanti untuk harga pokok yang terdapat di dalam persediaan air itu diganti langsung dengan harga pasarnya. Nah, sehingga nanti kerugian penurunan nilai persediaan itu tidak tampak di neraca. Karena nanti yang dimasukkan adalah nilai harga pokok persediaannya, HPP-nya. Itu ya. Kalau di dalam metode cadangan, untuk harga pokok yang terdapat di dalam persediaan air itu tidak diganti, melainkan dibuat rekening cadangan. Nah, rekening cadangan ini untuk menampung kerugian penurunan nilai persediaan. Nah, sehingga nanti untuk kerugian penurunan nilai persediaan itu akan nampak di dalam neraca. Nah, nanti sifatnya itu akan mengurangi rekening persediaan. Ya, berarti cadangan kerugian penurunan nilai persediaan itu rekeningnya. Nah, untuk sifatnya di dalam penyajian di neraca yaitu mengurangi persediaan, sama seperti penyusutan aktiva tetap. Itu kan sifatnya mengurangi aktiva tetap. Seperti cadangan kerugian piutang, itu kan sifatnya mengurangi piutang di dalam laporan neraca. Oke, saya contohkan untuk pencatatan penurunan nilai persediaan. Contoh untuk yang awal periode yang costnya 80.000, marketnya 80.000. Yang akhir periode 95.000, yang costnya marketnya 90.000. Berarti kan pada awalnya itu sama-sama yaitu 80.000 ya nilainya.
Nah, kemudian pada saat periode berjalan, kemudian pada akhir periodenya ternyata yang semula 95 menjadi 90. Yang tadinya costnya 95, marketnya menjadi 90. Berarti kan mengalami penurunan ya. Nilai persediaan dari 95.000 ke 90. Oke, kalau kita menggunakan metode langsung, kalau yang periodik ya, berarti HPP pada persediaan pada HPP. Kalau yang perpetual itu HPP pada persediaan, tapi yang dicatat adalah selisihnya. Kalau kita menggunakan metode cadangan untuk yang sistem periodik itu HPP pada persediaan, yang awal ya, persediaan pada HPP yang akhir yang market. Kemudian rugi atas penurunan nilai persediaan pada cadangan penurunan nilai persediaan. Ya, tadi selisihnya tadi dari 90 yang cost, yang marketnya 95. Untuk yang sistem perpetual yaitu rugi atas penurunan nilai persediaan dan cadangan penurunan nilai persediaan. Ini yang dicatat adalah selisihnya kalau yang perpetual. Nah, kemudian untuk penentuan penyesuaian dari saldo cadangan, nah, contoh costnya di sini saya contohkan yang tahun 2017 ya. Di sini 350, harga yang dilaporkan itu 300.000. Maka selisihnya kan 50.000 ya. Dari 350.000 kurangi 300.000. Nah, berarti kan penyesuaiannya 50.000. Berarti kan naik ya dari semula 0 menjadi 50.000. Ini kerugian. Kemudian di sini yang 2018 ini masih sama, berarti cadangannya adalah 0. Angka penyesuaiannya min 50.000 ya. Karena di sini kan tadinya 50.000. Ya. 50.000 menjadi 0, berarti kan kurang 50.000, berarti kan turun dari 50.000 menjadi 0 ya, dari 50.000 menjadi 0. Kalau yang 2019 dari 0 menjadi 60.000, naik ya. Kemudian yang tahun 2020 dari 60.000 ini menjadi 40.000. Nah, maka kan turun sebesar 20.000. Nah, ini untuk jurnal-jurnalnya bisa Anda lihat. Nah, jurnalnya sama seperti contoh yang tadi. Yang tahun 2017 itu mengalami penurunan, yang 2018 itu tidak terjadi penurunan, 2019 dan 2019 ini 2020 ya. Nah, nih untuk tahun 2020 itu terjadi penurunan 40.000, maka cadangan penurunan harus 40.000, tetapi saldo cadangan yang ada 60.000.
Berarti kan kelebihan cadangan ya sebesar 20.000. Berarti laba ini. Nah, pada metode LCM untuk nilai persediaan itu diakui sebesar nilai yang lebih rendah. Nah, di antara harga pokok historis dan harga pasar yang tadi sudah saya jelaskan ya, yang lebih rendah. Nah, untuk metode LCM ini bisa kita terapkan yaitu untuk melakukan penilaian persediaan secara keseluruhan per kelompok ataupun individu. Nah, contohnya ini saya contohkan untuk barang dompet dan tas ya, dompet A dan dompet B, tas X dan tas Y. Nah, ini untuk cost dar marketnya. Nah, kalau kita lihat dari LCM yang individual, untuk dompet A itu kan harga terendahnya 35.000 ya, kalau dompet B 60.000. Nah, kalau kita lihat untuk kelompoknya itu ya, atau grupnya, kalau yang costnya itu kan 110, marketnya kan 100, berarti harga terendahnya kan 100. Untuk yang tas X juga sama. Kalau kita lihat per individual, untuk yang tas X itu terendahnya 100, kalau yang tas Y 110. Nah, kalau kita lihat per kelompok ya, antara cost dan market, berarti lebih kecil yang cost. Untuk jumlah persediaannya, nah kalau dari totalnya yang lebih kecil adalah yang market ya, 330 ya. Ini untuk penilaian persediaan individual, totalnya 305, grupnya 325, yang total persediaannya ini 330. Nah, bisa kita lihat ya. Berarti kalau metode LCM bisa kita gunakan untuk menghitung nilai persediaan per individual, per kelompok, ataupun secara total keseluruhan. Oke, itu yang bisa saya jelaskan, yaitu untuk penentuan nilai persediaan, yaitu menggunakan metode rata-rata dan menggunakan metode LCM. Oke, bisa Anda pelajari untuk materinya. Nanti yang belum Anda pahami, Anda bisa tanya di grup ya, atau di Siakat juga bisa ya. Oke, saya akhiri untuk materi pertemuan kali ini untuk metode dalam penentuan nilai persediaan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.